Perkenalkan nama saya Makfia dari Universitas Pancasila Tegal, jurusan Pendidikan Pancasila. Pada PPR siklus 2 kali ini, saya akan menyampaikan materi Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Sebelum pembelajaran dimulai, mari kita bersama-sama berdoa sebagai mengawali pembelajaran. Silakan dipimpin oleh Ketua Kelas. Bersiap, berdoa mulai, berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi luar biasa. Adi Al-Aribi, Sini Pak. Aji Setiawan, Ayu Widya Hanifah, Asbi Nur Zaman, Bagus Ramadhani, Mulatri Agustina, Sidan Emirudin. Yang tidak masuk satu ya. Agar pembelajaran kita semakin bisa termotivasi, dan kita bersama-sama menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Satu Nusa Satu Bangsa ya. Namanya apa? Satu Nusa Satu Bangsa apa? Dari Sabang sampai Merauke? Ya, dari Sabang sampai Merauke. Jadi kita bersama-sama menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke, berjajah pulau-pulau, tanah airku Indonesia. Anak-anakku, sebelum guru melanjutkan materi yang lalu, terlebih dahulu guru ingin bertanya pada kalian yang kaitannya dengan pembelajaran materi minggu yang lalu. Coba nanti yang ditunjuk dulu supaya menjawab pertanyaannya. Ya, coba jelaskan atau sebutkan kedudukan dan fungsi Pancasila. 1. Pancasila sebagai dasar negara. 2. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. 3. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. 4. Pancasila sebagai pekerjaan bangsa. 5. Pancasila sebagai kesejahteraan dan tujuan bangsa. Terus tepuk tangan. Untuk pertanyaan kedua, coba sebutkan apa yang dimaksud Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Bangsa maupun kehidupan negara. Oke.
Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Namun terlebih dahulu guru mau bacakan tujuan pembelajaran hari ini, yaitu satu, dengan tujuan pembelajaran ini satu, peserta didik mampu mengartikan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Dua, menerapkan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum dalam membangun negara Indonesia, negara hukum di Indonesia. Yang kedua, ayat 3, menganalisis Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Itu jam pembelajaran kali ini. Anak-anak, di sekolah atau setiap sekolah, termasuk sekolah kita ini, tentunya memiliki aturan dan hukum. Bagaimana seandainya, ya, kalau sekolah ini atau sekolah tidak memiliki hukum ataupun tidak memiliki aturan, apa yang akan terjadi? Tentunya akan terjadilah kekacauan ataupun berantakan karena tanpa adanya aturan dan hukum. Maka dengan adanya aturan dan hukum ini sebagai acuan untuk mewujudkan kehidupan yang disiplin dalam kehidupan di sekolah. Begitu pula dalam kehidupan berbangsa dan bernegara perlu adanya aturan dan hukum. Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum. Pancasila ini berfungsi untuk mengatur kehidupan atau sebagai tata kelola dalam kehidupan berbangsa dan negara. Pancasila ini dijadikan sebagai acuan untuk merumuskan aturan dan hukum. Jadi semua peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia ataupun yang berlaku di Indonesia ini bersumber dari nilai-nilai dasar Pancasila. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum itu yaitu bahwa peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia ini harus bersumber pada Pancasila. Tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Itu mengenai Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Barangkali ada pertanyaan untuk anak-anak mengenai pengertian Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Silakan bertanya. Ya. Tujuan utama dirumuskannya Pancasila yaitu sebagai Pancasila ini dijadikan sebagai dasar negara. Ya, kalau tanpa adanya dasar negara kita akan roboh, akan mudah dipengaruhi oleh bangsa lain, akan mudah terombang-ambing. Makanya perlu adanya Pancasila. Tujuannya utama bentuknya Pancasila atau dirumuskannya Pancasila yaitu Pancasila dijadikan sebagai dasar negara. Itu mengenai Pancasila sebagai sumber dari hukum. Yang lain tidak ada. Kalau tidak ada, mari kita mulai berdiskusi yang kaitannya dengan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Ibu hitung dengan hitungan 1 sampai 4. 1. Sudah?
diskusikan ya pada halaman ketiga untuk dijawab semua yang ada pada lembar kerja peserta didik. Ditulis nama kelompoknya ya, ditulis nama kelompoknya. Kemudian di sini ditulis nama kelompok 1, kelompok 2 dan anggotanya siapa. Boleh dikerjakan. Jawabannya di sini. Di sini, Jawabannya masuk berapa? di sini, dan nanti kalau silakan diskusikan. Ini yang di sini, di sini. Ya. Ada yang bawa pedal. Mana? Pedal. Ibu.
Kamarnya kamu tahu Pak? Sudah Bu. Sudah pukul sini. Dah, sudah. Sudah semua selesai. Kalau sudah semua selesai, coba. Nah, kalau sudah selesai, nanti tolong salah satu maju untuk mempresentasikan hasil harian. Silakan sama yang mau maju. Ya, silakan berdiri di situ saja untuk membacakan. Yang lain untuk mendengarkan dan menanggapinya, kalau ada yang menanggapinya. Nomor 1, jelaskan arti penting. Saya akan mempresentasikan hasil dari program saya. Nomor 1, jelaskan arti penting Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Arti penting Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum adalah jika segala peraturan dalam undang-undang yang berlaku di negara Indonesia harus bersumberkan dari Pancasila atau tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Nomor 2, sebutkan tugas Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum adalah 1. Ideologi hukum Indonesia. 2. Seperangkat nilai yang harus dimiliki di belakang hukum, keseluruhan hukum Indonesia. 3. Pokok-pokok pedoman pilihan hukum Indonesia. 4. Ungkapan nilai-nilai kejiwaan dan keinginan rakyat Indonesia juga dalam hukum. Nomor 3. Jelaskan penerapan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara dalam membangun negara hukum di Indonesia adalah pelaksanaan sila ketiga Pancasila sebagai dasar negara, yaitu Persatuan Indonesia adalah Kesatuan Nasional Indonesia adalah Kesatuan Indonesia, yaitu terbentuk dari persatuan berbagai latar belakangan sosial, politik, agama, etnis, kebangsaan, dan ideologi yang hidup di wilayah Indonesia dalam warga negara yang merdeka berdaulat dalam pasal 1 ayat 2 tahun 2000 tentang Program Nasional tahun 1999 sampai 2004. Yang kedua, Pancasila adalah pembangunan sistem hukum nasional. Yang ketiga, pemerintah Indonesia menciptakan program pembangunan nasional yang tertentu dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Nasional tahun 1999 sampai 2004. Subprogram pembangunan hukum dibagi menjadi 9, yaitu 1. Perencanaan hukum, 2. Pembangunan hukum, 3. Hak asasi manusia, 4. Pembuatan undang-undang, 5. Peningkatan kesadaran hukum dan hak asasi manusia, 6. Pengembangan sektor hukum, 7. Pengembangan catatan dan proses hukum, 8. Promosi nasihat hukum dan infrastruktur hukum. Nomor 4. Uraikan tingkatan hierarkisitas hukum menurut
yang berupa norma dasar bernegara atau sumber dari segala sumber hukum. Yang kedua, Staatsgrundgesetze yang berupa hukum dasar yang apabila dituangkan dalam dokumen negara menjadi konstitusi atau verfassung. Yang ketiga, Formelle Gesetze atau undang-undang formal yang pada peraturan tersebut dapat ditetapkan suatu ketentuan yang bersifat imperatif dalam pengertian pelaksanaan maupun sanksi hukum. Yang terakhir, Verordnungen dan Autorisationsgesetze, yakni aturan-aturan pelaksanaan dan peraturan yang otonom baik yang lahir dari delegasi maupun eksekusi. Nomor 5, uraikan inti dari konsep norma fundamental negara dari Hans Nawiaski. Nomor 1, Staatsfundamental merupakan norma tertinggi dan merupakan kelompok. Nomor 2, Staatsfundamental merupakan norma hukum yang tertinggi dalam suatu negara. Ia tidak dibentuk oleh suatu norma yang lebih tinggi lagi, tetapi presuposet atau ditetapkan tempat bergantungan norma hukum di bawahnya. Yang ketiga, ia dari Staatsfundamental merupakan dasar dari pembentuk konstitusi atau undang-undang dasar. Yang terakhir, hakikat hukum suatu Staatsfundamental merupakan dasar dari syarat berlaku suatu konspirasi atau undang-undang. Sekian presentasi dari kelompok saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau menanggapi, silakan. Ya, silakan Mas. Ya. Apa yang dimaksud Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum? Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum memiliki arti jika peraturan dalam perundang-undangan yang berlaku di negara Indonesia harus bersumberkan dari Pancasila atau tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Hasil pembelajaran hari ini yaitu mengenai pengertian sumber dari segala sumber hukum. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum artinya apa? Jika segala peraturan dalam perundang-undangan yang berlaku di negara Indonesia harus bersumberkan dari Pancasila atau tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Nah, jadi segala produk-produk hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia ini harus bersumber daripada nilai-nilai Pancasila. Tidak boleh bertentangan nilai-nilai Pancasila. Negara Indonesia. Nah, jadi tata tertib perundang-undangan yang pertama, 1 Undang-Undang Dasar 1945, yang kedua Undang-Undang Peraturan Pemerintah Undang-Undang atau yang disingkat dengan Undang-Undang Perpu. Yang ketiga PP, Peraturan Pemerintah. Yang keempat Perpres, Peraturan Presiden. Yang kelima Provinsi. Ya, provinsi ada perda kabupaten. Ya, kemudian apa? Ya. Kemudian yang ketujuh perda daerah kabupaten atau kota. Nah, demikian pembelajaran hari ini.
sampai sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.